adalah awal dari tren. Entry pada saat bar muda, jangan entry pada saat bar tua. Oke, kita lihat ya. Nih lihat nih. Ini bar hijau. Ini 0 Pak. Ini 0. Ini 0 nih. Kalau misalnya bar hijau di atas 0, maka bullish kan? Halo? Betul? Jika bar merah di bawah 0, maka bearish kan? Betul Pak? Setuju Pak? Ya, itu teorinya. Oke, masuklah ketika bar muda. Di sini bar muda. Oke, nih gambarnya seperti ini. Nanti akan Anda lihat ya, gabungan antara MACD dengan ADX. ADX adalah sebuah teori tentang trend following. Jadi apakah sebuah tren cukup kuat sehingga layak untuk diikuti? Itu adalah ADX ya. Saya tidak jelaskan terlalu detail tentang teorinya, saya akan tunjukin gambarnya kepada Anda. Ini contohnya ADX nih. Jika terjadi cross antara hijau dan merah, jika hijau di atas merah, itu menandakan naik. Nah, seberapa kuat kenaikan itu tenaganya tergantung dari ADX ini dia. Nah, oke, ya. Sehingga nanti digabungkan kedua gambar seperti ini. Ya, oh Pak, ini cross. Oke, MACD-nya juga bar muda. Ini confirm bullish. Setuju Pak? Nah, kalau ngomong bullish, kalau Anda sudah melihat gambar chart seperti ini dengan beberapa indikator yang Anda sudah pelajari, saya tahu Pak, ini feeling saya, ini prediksi saya adalah ini bullish. Nah, Anda bisa gunakan apa? Bisa gunakan buy call, bisa gunakan bull call, bisa gunakan bull put, bisa gunakan diagonal, bisa gunakan broken wing, bisa gunakan sell put, bisa gunakan scuffed call. Setuju? Itu maksud saya. Halo? Punya bayangan nggak? Jadi ketika Anda sudah menentukan ya prediksi Anda, ini bakal bullish, ini bakal bearish, tinggal Anda pilih pakai yang mana. Setuju Pak? Oke? Nah, ketika Anda sudah pilih, katakan misalnya menggunakan bull call, naik $2, naik $1, naik berapa dolar, Anda bisa prediksi kalau naik $1 saya berubah sebesar delta. Halo? Ya, jangan sampai saya tanya begini, Pak Bintoro, kalau sahamnya naik $2 Pak, yuk untung berapa? Ya nggak tahu Pak, pokoknya untung. Jangan Pak. Nah, itu dia. Murid dewa harus bisa ngomong, kalau naik $2, untung berapa? Paling tidak Pak Irawan bisa jawab ke saya, benar Pak, saya lihat gambarnya. Oh Pak, kalau misalnya naik $2 Pak, menurut gambar saya profit sekian dolar. Taunya dari mana? Itu loh Pak, delta. Halo? Ya, jadi bisa prediksi Pak. Gitu, ya. Oke. Ya, ini adalah perubahan harga premi option karena sahamnya bergerak. Ya, dari sini kelihatan dong. Anda bisa memprediksi lah. Oh Pak, ini berarti menggunakan strategi yang bullish dong. Strategi bullish macam-macam. Nanti kalau ada yang bearish lain lagi, gitu kan. Strateginya adalah apa? Buy put, betul? Bear call, bear put, semua yang serba bear. Gitu. Oke? Ya, lanjut. Saya akan coba ke slide yang sebelumnya ya. Oke? Ini adalah diagonal, mengharapkan naik sahamnya. Oke? Yang ini adalah broken wing butterfly yang juga menurut gambar ini mengharapkan harga sahamnya naik. Setuju? Yang ini juga sama, broken wing butterfly. Anda lihat nih, dua-duanya broken wing butterfly loh. Anda lihat yang ini broken wing butterfly. Yang gambar setelah ini adalah juga sama broken wing butterfly. Hanya saja bedanya yang ini adalah menggunakan put ya. Kemudian yang slide sebelumnya adalah menggunakan call Pak. Jadi yang namanya broken wing butterfly Anda bisa gunakan call atau yang juga gunakan put kan Pak? Betul? Nah, itu dia. Ini apa? Ini adalah rasio Pak. Rasio spread tuh. Ya, di mana sell-nya 4, buy-nya 1. Jadi pokoknya ini mengharapkan sahamnya naik kan Pak? Gitu, ya. Itu dia. Nah, sekarang saya akan masuk Pak di sebuah strategi yang namanya neutral strategi. Netral itu apa Pak? Netral itu mengharapkan deltanya 0 Pak. Jangan bergerak Pak. Di dalam kandang, jangan bergerak. Ya, ini ngomong dalam kandang. Pak, kandangnya opo? Kita ini belajar peternakan atau gimana? Enggak, nanti kita akan lihat gambarnya. Pokoknya dia mengharapkan diem. Ya, mengharapkan diem. Deltanya 0. Ya, nama strateginya delta netral. Nanti kita akan coba melihat mana-mana yang supaya deltanya 0 ya. Saya akan mengadakan kelas khusus ini Pak mengenai netral strategi tapi bukan sekarang. Kira-kira bulan April ya. Nanti tunggu tanggal main.
Ya. Tapi akan saya jelaskan dulu kira-kira yang beberapa strategi yang mengharapkan diam, Pak. Ini lihat nih, ini Pak. Ini namanya butterfly, Pak. Puncak, ya, dia risikonya terbatas, modalnya kecil, tanduk, ya. Sahamnya di sini, Pak. Di 200 sekian. Kalau Anda melihat gambar ini, saya ingin tanya kepada Pak Irawan, Pak, ingin sahamnya liar, Pak, bergerak liar, pokoknya bergerak naik atau turun liar, atau diem, Pak? Ayo? Halo? Halo, Pak? Pak Bintoro, kalau lihat gambar ini gimana? Oh iya pasti diem kan. Kalau gila apa? Kalau ngarepin naik kan rugi guenya kan, keluar kandang kan. Ini yang dimaksud dengan kandang, setuju? Di dalam zona sini ya sampai dengan expiry Anda profit. Kalau dia lari ke atas atau tabrak ke bawah, you loss. Maka strategi ini cocok untuk saham yang anteng, yang tidak volatile, betul? Sahamnya yang bergerak kecil-kecil. Ini namanya strategi butterfly, ya. Jadi mengharapkan sahamnya diem. Kalau sahamnya diem, deltanya jangan gede-gede, setuju Pak? Deltanya mendekati 0 lah. Ya, Pak, caranya membuat deltanya 0 itu gimana? Nah, enggak, nanti saya enggak jelasin ini. Ya, saya hanya tunjukin bahwa ini adalah mengharapkan harga sahamnya diem atau bergerak cilik-cilik. Ya, tidak semua saham liar, tapi tidak semua juga saham itu bergerak copi-copi atau bergerak anteng. Ada yang sangat liar, ada yang anteng. Contoh yang liar tuh contohnya apa? Apple, Pak. Wah, Anda pakai ini mati, Pak, susah menang. Udah, ya. Jangan ngomong 1 bulan, seminggu aja udah jebol. Gila nih, bentar-bentar masuk, bentar-bentar keluar. Ini maunya apa sih Apple kan? Ya, habis lu salah strategi sih. Masa butterfly pakainya Apple ayah-ayah wae kan? Oke. Ya, jadi sudah tahu itu muatannya beras, maka lu baunya Xenia. Ya, gitu. Ya, susah kan gitu loh. Jadi Anda harus cocok dengan karakter dari saham itu. Ini tidak cocok untuk Apple, Pak. Gitu. Ya, ini strategi jackpot. Ya, nanti saya nggak jelasin di sini, tomorrow barangkali ya. Nah kemudian ada lagi Pak, ini lihat, ini pakai call Pak ya, pakai call. Saya tunjukin gambar berikutnya, lihat nih, pakai. Nah ini lain lagi Pak, ini namanya apa nih? Ini mungkin Pak Ari yang suka kemarin tuh. Oke. Ya Pak, dari gambar semua, ini gambar yang baru saya lihat, ini apa nih? Ini adalah sebuah strategi yang mengharapkan sahamnya bolak-balik di antara sini, setuju? Bolak-balik Anda menang. Nah, terus mungkin Pak Bintoro udah mulai bisa improvisasi. Contoh ya, saya tunjukin Pak. Saya tunjukin dengan gambar di risk profile-nya IBM. Ini saya hapus semua Pak. Saya akan gambar namanya klik kanan sell Aaron Condor. Oke, sebentar ya, saya akan tunjukkan beberapa strike-nya, gambarnya saya beresin dulu Pak, supaya tercipta gambar yang saya kehendaki. Nah, kira-kira Pak, sebentar ya, sebentar Pak, gambarnya ini kurang jauh sedikit, 210 Pak, ini 215, oke, tuh Pak, terciptalah gambar seperti ini Pak. Nah, saya ingin tanya pada Anda, ayo, ini mengharapkan sahamnya diam atau bergerak liar? Jadi mengharapkan diam, Pak. Betul nggak? Tadi ada yang bilang bahwa saya mengharapkan sahamnya naik, saya mengharapkan sahamnya turun. Kalau yang ini, Pak, mengharapkan sahamnya kalau bisa diam, Pak. Setuju, Pak? Jadi deltanya nih nanti Anda usahakan harus 0 terus, mendekati 0 paling tidak. Oke? Ya, jadi delta netral adalah bagaimana caranya Anda melakukan adjust, repair atau apapun bentuknya supaya deltanya tetap mendekati 0. Itu adalah esensi atau filosofi dari delta netral strategi. Caranya saya tidak dijelaskan hari ini. Ya, nanti itu kelas April. Ya, intinya adalah mengharapkan apa? Supaya itu saham diam. Ya. Anda carinya nggak sembarangan Pak, ada caranya mengenai saham yang diam, walaupun udah nyari ketemu pun belum tentu bisa menang kan, tapi lebih baik ketemu daripada tidak. Kalau Anda gunakan ini dengan Apple Pak, jebol kandang.
Ya, nah, saya akan tanya ke Pak Ari sekarang. Pak, kira-kira kalau saham yang doyan bolak-balik kecil-kecil apa contohnya, Pak? Oh, pakai ETF, langsung bisa ngomong. Contohnya, Pak? SPY. Kira-kira anteng mana? Ya, maksudnya eh, eh, sideway mana bergeraknya anteng, adem ayem dibandingkan dengan Apple? Oh, jauh SPY. Beliau tidak akan milih Apple untuk ini, setuju? Langsung ngomong begitu, Pak. Ya, tidak akan milih Google untuk ini, betul? Apalagi Anda milih ini pakai Priceline, PCLN, mati langsung. Diketawain, Pak. Iya, cari dulu. Iya, iya, sahamnya ini liarnya, geraknya. Kalau sahamnya liar pakai ini mati, Pak. Ini cocok untuk CL, setuju, Pak? Untuk minyak. Minyak ini kalau udah naik ke 120, Pak, pasti akan ditarik turun, kan, Pak? Demikian juga sudah turun ke 80 akan ditarik naik, Pak. Setuju, Pak? Jadi akan cenderung bolak-balik. Nah, tapi kalau sahamnya RIM, Pak, Research in Motion ya atau BlackBerry sudah turun, apa ketarik naik lagi? Enggak. Ya, sahamnya PCLN udah turun naik lagi, belum tentu, Pak. Ini mungkin naik lagi ketarik naik ketinggian. Ya, jadi cari saham yang anteng bolak-balik pada range tertentu, setuju? Yaitu pada range kira-kira range kandangnya. Betul, Pak? Usahakan deltanya mendekati nol. Jadi nanti itu saya tidak ajarin di sini ya. Bagaimana melakukan adjustment supaya deltanya mendekati nol. Itu namanya strategi delta netral. Melakukan banyak kutak-katik supaya deltanya mendekati nol. Yang jelas Anda ketika menggunakan strategi A, strategi B, belum tentu untuk cocok semua saham loh, Pak. Betul? Ya, belum tentu cocok untuk semua saham. Ya, ini adalah mengharapkan sahamnya bolak-balik, Pak. Ini namanya Iron Condor, oke? Nah, terus udah lihat begini nih, Pak Bintoro udah berpikiran kalau nggak dibilang improvisasi, dia pikirannya ngeres, Pak. Pak, ngerasnya gimana? Bapak nih ngajarin option kan, Pak? Betul nih, contoh ya, lihat nih. Saya kasih tanduk, Pak, di tengah, Pak. Ini lihat, Pak. Tuh, Pak. Saya ini masuknya 10 lot, Pak. Tuh, ini lihat, Pak. Sorry, jangan 10 lot, kurangi. 5 lot aja, Pak, supaya kelihatan bedanya. Nah, nih lihat nih. Ya, saya tambahin dikit, Pak. 7 lot. Boleh, Pak? Nih contoh ya, nih. Mula-mula begini kan, Pak. Profit maksimum yang dijanjikan berapa? Halo? 273 kan? Betul ya? Profit maksimum terjadi kalau Anda di dalam sini kan? Di dalam kandang, betul? Ya toh, Anda profit maksimum 273. Mau nggak nambah sedikit modal, profitnya berkali-kali. Anda tambah sebuah apa, Pak?